Hari ini tepatnya 2 minggu setelah kepergian suami tercinta saya. Dan saya akan update bagaimana saya bisa survive dengan kepergian suami saya selama 2 minggu ini. Prosesnya tidak mudah, tetapi kalau kita sudah menyadari tentang keterhubungan kita antara satu dengan yang lainnya, keterhubungan kita dengan mereka yang sudah pergi ke alam spirit, maka kita tidak akan merasakan perpisahan. Ya. Kita tidak akan terlena dengan perasaan yang ditinggalkan. Nah, jadi bagaimana bisa melewati masa-masa sulit saat ditinggal suami yang meninggal? Yaitu dengan berpikir pada hal-hal yang sudah kita lewati bersama. Fokus pada kebahagiaan yang sudah kita raih bersama. Fokus pada hal-hal yang sudah kita jalani bersama. Yang sudah kita bangun, contoh adalah keluarga yang sudah kita bangun bersama. Jadi saya cenderung bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki bersama. Tidak menangisi apa yang belum kita miliki, belum kita jalani. Karena manusia hidupnya selalu penuh dengan rencana. Antara saya dan Mark, suami saya, kita punya rencana besar setelah masa pensiunnya tahun depan. Tetapi rencana kita bukan berarti rencana yang kita butuhkan. Ya. Rencana kita itu kan berdasarkan intelektual kita. Nah, jadi dengan bersyukur atas apa yang sudah kita lewati, kita jalani, kita bangun, kita miliki, maka kita akan merasa semakin dekat karena banyak kenangan-kenangan indah, banyak memori-memori yang sudah terbina, yang membentuk Anda saat ini. Dan kalau kita fokus pada hal-hal yang kita rencanakan tetapi belum terwujud, maka kita akan merasakan perpisahan yang sangat besar sekali. Kita akan merasakan penyesalan yang besar. Kita akan merasa kecewa karena sesuatu yang sudah kita rencanakan ternyata harus kita tinggalkan. Tidak bisa terwujud. Nah, jadi kita sebagai manusia itu punya pilihan untuk bersyukur pada hal-hal yang sudah kita miliki, sudah kita bangun, sudah kita jalani, atau menangisi yang kita rencanakan dan belum terjadi. Tidak bisa terjadi, tidak bisa terwujud. Nah, dengan bersyukur artinya kita semakin bisa melewati masa-masa sulit ini dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dengan semangat untuk memulai kehidupan baru tanpa suami, tanpa pasangan kita. Dan hal ini perlu adaptasi. Oleh karena itu, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Gunakan masa-masa berkabung ini untuk berkontemplasi, bukan untuk menyesali, bukan untuk menangisi, bukan untuk kecewa. Gunakan masa-masa berkabung ini untuk membangun hidup baru, merencanakan hidup baru. Apa langkah selanjutnya? Karena kita yang ditinggalkan ini masih hidup sebagai manusia. Kita harus going forward, kita harus maju ke depan. Ya, kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa move on, tetapi kita bisa melangkah ke depan dengan harapan yang baru. Dengan kehidupan baru, dengan rencana baru.
proses pemulihan dari suami yang meninggal atau istri yang meninggal itu tidak mudah, tidak bisa kita percepat. Ya, karena proses pemulihan atau healing itu bukan tujuan, ya, tetapi perjalanan. Kita tidak bisa healing 100% dari situasi ini, tetapi kita bisa melangkah ke depan dengan rencana baru, kehidupan baru, dengan goal baru, dengan optimis baru. Dan ingat, pasangan kita, suami saya Mark, tidak ingin hidup saya bersedih terus. Tidak ingin saya stuck dalam kehidupan ini. Karena tidak ingin melepas, karena kecewa, karena berharap masa-masa yang sudah kita lewati bersama akan kembali lagi. Ya. Pasangan kita tidak ingin kita hidup stuck. Ya. Mereka ingin kita hidup bahagia. Kita bisa menikmati hidup dengan legowo, dengan perasaan lega. Dan juga Anda tidak harus, karena kepergian mereka bukan berarti kita harus putus komunikasi. Anda bisa merasakan keberadaannya setiap hari. Saya akan berikan contoh di sini. Hari pertama, di saat Mark pergi, saya merasa ada dorongan untuk membersihkan dapur karena banyak saudara famili yang datang berkunjung. Saya merasa terdorong untuk bersihkan dapur. Kemudian di saat saya ada di dapur, tiba-tiba mata saya tertuju pada mesin untuk membuat kopi, ya, karena Mark selalu buat kopi pagi hari. Dan tiba-tiba saya mengucapkan untuk menawarkan Mark kopi, membuat kopi. Saya tidak pernah membuat dia kopi, mungkin sekali 2 kali, karena dia ingin melakukan sesuatu sendiri. Dan di saat saya menanyakan, saya berpikir, bodoh, kenapa menawarkan Mark kopi, ya. Nah, kemudian saya lihat ada semacam rak untuk mug, ya, untuk cangkir, itu kosong karena dipakai semua. Kemudian saya penuhi, ya, ada 6. Saya tidak lihat, tapi saya ingin rak kopi itu dipenuhi oleh cangkir yang terkait dengan bola, dengan tim bolanya. Jadi saya keluarkan semua dan saya gantung di rak kopi cangkir tersebut. Nah, kemudian saya mencuci piring. Jadi jarak antara saya di saat mencuci piring dengan rak cangkir itu agak jauh, ya. Di saat saya mencuci piring itu tiba-tiba ada satu cangkir yang jatuh. Saya kaget karena bunyinya prang seperti itu, ya, tetapi tidak pecah. Itu jatuh di meja. Dan cangkir yang jatuh itu cangkir yang ada tulisan nama suami saya, Mark. Dan nama itu pas di depan mata saya. Cangkir itu yang dengan namanya itu ada pas di depan mata saya. Saya langsung terhenyak, ya, terkejut. Ya. Kemudian, wah, ternyata Mark ada di sekitar saya. Itu petunjuk, ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi saya berpikir, ternyata Mark ada di sisi saya saat ini. Ya. Dan seolah mengajak untuk berkomunikasi dan seperti petunjuk bahwa, Ami, kamu tidak sendiri. Ami, saya ada di sisimu. Di sebelah saya, atau di belakang saya, atau di depan saya. Jadi sinkronitas itu, ya, petunjuk itu seperti sesuatu yang menguatkan saya bahwa walaupun Mark pergi, tetapi secara spirit ada di sekitar saya, selalu ada di sekitar saya. Dan itu menguatkan saya. Dan sampai saat ini komunikasi antara saya dan Mark tidak terputus. Di saat saya bangun tidur, saya berkomunikasi. Saya menanyakan, bagaimana tidurnya semalam, sayang? Apakah nyenyak?
apakah ada mimpi, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum tidur juga saya ucapkan selamat malam dan bercerita tentang apa yang saya lakukan hari itu. Jadi komunikasi itu tidak harus terputus walaupun ya pasangan kita sudah pergi ke alam spirit. Membina komunikasi itu akan membantu Anda dalam melewati masa-masa sulit ini. Dan di hari ketiga, karena saya sudah mulai tenang, sudah mulai balance ya, seimbang, walaupun masih ada masa-masa naik turun ya. Saya dapat mimpi melihat Mark dalam situasi yang sangat tenang sekali. Dan menurut persepsi saya itu adalah refleksi dari keseimbangan yang sudah saya miliki saat itu. Dan melihat Mark tenang di alam sana membuat saya semakin tenang. Ya, membuat saya semakin tenang. Dan karena kematian Mark itu dengan cara yang mendadak ya, sangat mendadak. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu sudden death ya. Saya merasakan mungkin dia bingung, kenapa kok Ami menangis, kenapa anak-anak ada di rumah dan menangis, kenapa banyak famili yang datang ke rumah dan sedih. Ya, menurut saya Mark itu bingung ya. Jadi saya harus berkomunikasi dengan Mark untuk memberitahukan dia bahwa dia sudah meninggal. Dia tidak hidup secara fisik lagi. Saya juga jelaskan bagaimana dia meninggal. Dan juga saya ucapkan bahwa I love you, ya. Saya mengucapkan I miss you. Dan juga saya mengucapkan saya melepas. Itu penting sekali ya. Mengapa saya mengucapkan hal itu? Karena supaya Mark di alam sana mengetahui, oh ternyata saya sudah meninggal. Saya tidak hidup secara fisik lagi. Oh, cara meninggal saya adalah dengan sudden death, dengan cara tiba-tiba di saat tidur. Dan Ami melepas, berarti Ami tidak lagi merasa bersedih ya atau tertekan dengan keterikatan. Dan itu mempermudah Mark untuk mulai mencari cahaya ya, memudahkan perjalanan Mark ke alam spirit untuk bertemu dengan keluarganya, dengan ayahnya yang sudah meninggal, dengan kakek neneknya, dengan paman dan bibinya, dengan orang tua saya juga. Jadi kita yang ditinggalkan ini kita harus membangun keseimbangan, ya, melepas itu harus supaya perjalanan mereka itu lancar. Ya. Kita tidak ingin perjalanan mereka terhenti hanya karena kita bersedih, karena kita tidak ingin melepas, karena keterikatan yang besar secara emosi, keterikatan secara emosi, mungkin keterikatan hal lainnya tergantung dari situasi Anda masing-masing. Ya, karena banyak kejadian di mana pasangan meninggal secara mendadak, tapi mereka masih melakukan, ada tanda-tanda mereka masih melakukan hal-hal yang mereka lakukan saat hidup. Ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak hidup lagi secara fisik. Jadi dengan melepas itu bukan berarti kita melupakan, tidak. Ya. Melepas itu berarti kita menyadari ya bahwa cinta itu tidak harus selalu dimiliki lewat fisik. Ya. Cinta itu adalah koneksi jiwa. Oke? Cinta itu adalah tanpa batas. Jadi dengan melepas, kita juga berarti siap untuk memulai hidup baru. Ya. Kita siap untuk melangkah pada situasi baru walaupun kita belum tahu apa langkah selanjutnya. Jangan terburu-buru. Jadi setelah 2 minggu kepergian Mark, saya merasa
mulai tenang, mulai damai dengan situasi ini, tidak menangisi, tidak menyesali, tidak berharap, ya, tidak pergi dan lain sebagainya. Oke. Kemarin saya potong rambut. Kalau menurut saya, kita potong rambut setelah pasangan pergi itu berarti kita sudah siap, ya, untuk perubahan. Kita siap untuk perubahan. Nah, jadi kalau Anda mengalami apa yang saya alami, ditinggal oleh pasangan, jangan putus asa. Anda harus mulai membangun hidup. Ya, harus mulai melangkah ke depan. Bukan berarti kita melupakan, tetapi kita hidup dengan cintanya. Kita hidup dengan kasih sayangnya, dengan kebaikannya. Kita hidup dengan memori yang pernah kita bangun bersama. Kita hidup dengan apa yang sudah kita bangun bersama. Nah, jadi masa-masa sulit ini kita juga harus mulai fokus pada diri kita sendiri. Ya. Jadikan masa-masa kepergian pasangan kita itu untuk kita menemukan diri kita sendiri. Karena selama ini kita selalu melakukan hal-hal bersama. Apalagi kalau pasangan Anda adalah seseorang yang selalu mengorganisasi banyak hal, ya, terorganize, ya, selalu mengatur banyak hal, keuangan, ya, liburan, dan lain sebagainya. Sekarang adalah saatnya untuk Anda mulai melakukan hal itu sendiri. Mengatur hidup Anda sendiri. Dan mungkin tidak mudah, saya yakin. Tetapi kita harus mulai dari langkah kecil. Oke, semoga bisa membantu Anda dan terima kasih untuk dukungannya untuk Anda. Banyak komen-komen yang sangat positif, sangat membantu saya dan keluarga saya dalam masa-masa healing ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.